materi 3 dengan judul Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari kita bahas daripada materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat Indonesia berikut ini. Bagaimana reaksi awal rakyat Indonesia saat kedatangan bangsa Barat? Ya, reaksi masyarakat di Indonesia pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat itu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat ramah. Ini persepsi mereka. Jadi pada awalnya masyarakat menerima kedatangan bangsa Barat dengan baik dan bersahabat. Dalam perjalanan waktu terjadi beberapa masalah di mana masyarakat Indonesia merasa dirinya dijajah. Akhirnya masyarakat memberikan suatu perlawanan terhadap bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia itu disebabkan oleh daya tarik bangsa Indonesia. Daya tariknya yang pertama adalah bahwa Indonesia sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Di antaranya ada kayu manis, ada cengkeh, merica, pala, kemiri, dan rempah-rempah lainnya. Daya tarik kedua kedatangan bangsa Barat di Indonesia yaitu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan melimpah. Yang ketiga, daya tarik memiliki iklim tropis dan memiliki tanah yang subur. Selanjutnya, daya tarik keempat yaitu bahwa Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional, di mana bangsa Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Samudra tersebut itu sebagai jalur pelayaran perdagangan antar negara di dunia. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai faktor pendorong. Faktor pendorong pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1452. Akibatnya bangsa Eropa mengalami kesulitan dalam mendapatkan rempah-rempah, sehingga ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah sendiri. Yang kedua, faktor pendorong penjelajah bangsa Barat yaitu adanya faktor motivasi 3G atau 3G. Motivasi yang pertama yaitu adanya motivasi gold, yang berarti emas atau kekayaan. Kekayaan ini bukan hanya dari hasil tambang, tetapi juga hasil bumi lainnya, seperti rempah-rempah. Yang kedua, ada namanya motivasi glory. Artinya
kejayaan bangsa. Dalam hal ini memperluas daerah jajahan. Motivasi yang ketiga ada namanya gospel, yang berarti motivasi dalam menyebarkan ajaran agama, yaitu agama Nasrani. Faktor ketiga pendorong daripada penjelajahan bangsa-bangsa barat di Indonesia yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu bahwa para penjelajah ingin membuktikan adanya teori heliosentris oleh Kopernikus, bahwa teori ini menggambarkan bumi itu berbentuk bulat dan mengelilingi matahari. Perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya yaitu ditemukannya kompas sebagai pemandu dalam menentukan arah dalam penjelajahan. Yang ketiga, ditemukannya kapal mesin uap yang menggantikan kapal-kapal layar. Selanjutnya, faktor keempat yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri ini adalah perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan yang digantikan oleh tenaga mesin. Seperti yaitu mesin uap memudahkan pekerjaan dalam kegiatan industri. Kemudian adanya mesin pemintalan. Akibat revolusi industri ini yang terjadi adalah bahwa negara-negara yang memegang teori revolusi industri memerlukan namanya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku. Yang kedua, bahwa negara yang menjalankan revolusi industri itu memerlukan daerah pemasaran. Berikutnya anak-anakku, untuk akhir materi, anak-anakku saya persilakan untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik berikut ini. Identifikasi permasalahan di bawah dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Jadi anak-anakku silakan membuat tabel seperti ini untuk mengidentifikasi yaitu daya tarik bangsa Indonesia. Anak-anakku silakan menyebutkan, kemudian apa faktor-faktor pendorong sehingga bangsa Barat itu melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Sebagai akhir pertemuan, Bapak bacakan, kau harus bermimpi dan kau harus menjaga mimpimu itu. Ketika kau menginginkan sesuatu yang baik, maka usahakan sekuat tanganmu untuk meraihnya. Jangan sampai kau membiarkan seseorang mengatakan bahwa kau tidak bisa melakukan apapun. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan membawa makna bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa cerdas berkarakter SMP 2 Jaya.